tetapi satu-satunya yang bisa menjatuhkanmu adalah dirimu sendiri. Oke, kembali lagi bersama kita di channel Sosis, sama aku Gaci, aku Zah. Sebelumnya kita mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-75. Semoga tahun ini dan kedepannya ya Indonesia menjadi negara yang lebih nasionalis lagi, yang lebih menjunjung tentang nilai-nilai Pancasila. Dan yang paling penting adalah saat ini kita mendapat toleransi. Semoga pandemi corona ini segera berakhir ya. Amin. Corona, bye. Khususnya buat Indonesia dan umumnya buat semua negara yang ada di dunia ya. Hilang corona dari muka bumi. Amin, amin. Oke, di edisi spesial Dirgahayu Kemerdekaan Indonesia yang ke-75 ini, kami dari Sosis tentunya punya konten spesial yang terkait kemerdekaan Indonesia banget ya. Kita akan membawakan quote-quote dari 5 pahlawan Indonesia pilihan Solstice. Yang pertama adalah dari Presiden pertama Republik Indonesia, Bapak Insinyur Soekarno. Tokoh yang juga menjadi Presiden pertama Republik Indonesia ini lahir di Surabaya pada tanggal 6 Juni tahun 1901. Oke, tahu nggak teman-teman, ternyata Pak Soekarno ini waktu lahir itu namanya bukan Soekarno loh. Jadi nama pertamanya itu bukan Soekarno. Jadi nama pertamanya itu adalah Kusno. Kusno. Ya. Terus kenapa diganti Soekarno? Jadi ceritanya itu karena dulu waktu Pak Soekarno atau Pak Kusno ini sakit-sakitan. Oh. Jadi ya itu kan menurut kepercayaan Jawa ya, kemungkinan kalau itu mungkin ya namanya nggak cocok gitu. Jadi namanya diganti menjadi Soekarno. Nah ini justru malah namanya malah membawa berkah, akhirnya malah jadi presiden. iya benar ya, mungkin itu titik balik dari apa ya kehidupan seorang Soekarno gitu. Jadi kedepannya itu jadi langsung makin cerah gitu aja depannya. Jadi mungkin teman-teman kalau yang selama ini suram hasilnya hidupnya gitu-gitu aja. Ya, mungkin solusinya bisa jadi ganti nama ya. Siapa tahu lebih membawa keberuntungan gitu. Kan dari banyak quote atau kata-kata mutiara yang disampaikan oleh Pak Karno, ini mana nih yang favoritmu itu yang mana? Yang itu tentang perjuangan. Jadi beliau pernah bilang kan, perjuanganku memang berat melawan penjajah, tapi perjuangan kalian nanti akan lebih berat karena akan melawan bangsa sendiri. Dan ini relatable banget sama Kak dan masa kini gitu. Iya. Banyak mungkin kelompok yang mengatasnamakan Pancasila, tapi mungkin perilakunya atau aksinya malah tidak Pancasila sama sekali. Malah mencoreng Pancasila. Dan yang lebih bahaya lagi adalah orang-orang yang mengaku Pancasila tapi justru malah berjuangnya untuk kepentingan kelompok atau mungkin kepentingan pribadi mereka. Itu bahaya kan? Aku punya favoritku sendiri. Jadi ada quote Pak Karno itu gini bunyinya, merdeka itu hanyalah sebuah jembatan. Nah, walaupun kemerdekaan itu adalah jembatan emas, namun di seberang jembatan itu ada jalan pecah dua. Satu ke dunia sama rata sama rasa, dan yang satunya lagi adalah ke dunia sama rasa sama tangis. Jadi kalau menurutku di kata-kata ini poinnya adalah persatuan ya. Jadi kita itu nanti yang menentukan bahwa setelah kemerdekaan itu kita mau menjadi sama-sama bahagia, maju atau sama-sama menangis. Yang harus kita perjuangkan gitu loh. Apakah Indonesia ini nanti akan jadi satu negara yang maju atau satu negara yang terpuruk gitu. Ya, tapi intinya tetap yang ingin ditanamkan Pak Karno di sini adalah persatuan. Jadi mau susah atau mau senang, kita tetap satu bangsa, yaitu Indonesia. Kayak kacamata burung. Ini relate sama dengan tokoh kita yang kedua, yaitu Pak Muhammad Hatta. Kacamatanya seperti ini. Pak Muhammad Hatta lahir di Bukit Tinggi pada tanggal 12 Agustus tahun 1902. Nah, perjalanan politiknya itu dimulai dari organisasi kepemudaan yang bernama Sumaranenpo yang ada di wilayah Padang, hingga akhirnya dia bisa mencapai prestasi sebagai salah satu bapak proklamator Indonesia. Nah, yang menarik dari kisah Pak Hatta ini, ternyata dulu tuh beliau tuh sempat ada keinginan tuh ingin punya sesuatu gitu. Nah, jadi ceritanya beliau ini pengen banget punya namanya sepatu Bali. Saking pengennya nih ya, beliau itu motong kayak pamflet iklan gitu, iklan sepatu Bali itu dipotong, dilipat-lipat, masukin dompet.
dompetku ini suatu saat itu bakal bisa dipakai untuk beli suatu gol ini. Iya. Nah, tapi sayangnya hingga akhir hayat beliau belum kesampaian beli sepatu bolinya itu. Aku punya nih quote favorit dari Pak Hatta, pahlawan yang setia itu berkorban bukan buat dikenal namanya, tapi semata-mata untuk membela cita-citanya. Dalam banget ya menurutku, karena penekanan dia bahwa yang nama pahlawan itu yang membuat dia besar bukan dari namanya dia yang dikenal gitu loh, tapi karena ya perjuangan terus ikhlasnya dia untuk memperjuangkan cita-citanya, memperjuangkan mungkin kalau kala itu untuk memperjuangkan nasib bangsanya gitu loh. Jadi mungkin di luar sana masih banyak orang-orang yang berkorban demi kita, demi kemerdekaan Indonesia, cuma namanya tidak dikenal gitu. Agak miris juga ya, zaman sekarang justru malah banyak orang pansos, sampai bahkan ada yang prank-prank dimasukin sampah segala macam gitu demi hanya miris demi namanya gitu loh, namanya melejit. Aku pribadi nih paling suka tuh quote yang membaca tanpa merenungkan bagaikan makan tanpa dicerna. Menurutku penting juga. Kita kalau misalnya baca buku ataupun apalah ilmu yang kita dapat tuh jangan ditelan mentah-mentah. Itu semua informasi itu harus dicerna dulu, harus difilter dulu, harus dipikirkan ini tuh gimana dan ini tuh apa sih maksudnya gitu. Karena kalau misalnya apa-apa mentah-mentah kita tangkap ya, yang ada kamu bakal bingung sendiri dan malah chaos sendiri pikirannya. Lagi justru malah yang fatal adalah salah mengartikan ataupun salah mengaplikasikan ilmu tersebut. Yang ketiga kita punya Ki Hajar Dewantara atau Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Beliau ini adalah aktivis kemerdekaan Indonesia, kolumnis, politisi, sekaligus pelopor pendidikan di Indonesia. Beliau ini yang memperjuangkan tentang pendidikan bahwa semua warga di Indonesia, semua rakyat Indonesia harus mendapatkan pendidikan. Beliau lahir tanggal 2 Mei tahun 1889 di Kadipaten Pakualaman, Yogyakarta. Nggak salah dari Jogja kalau sekarang jadi kota pelajar. Ya, benar. Nah, dari Ki Hajar Dewantara ini favoritku itu adalah slogan yang mungkin kita semua sudah familiar. Karena ini pakai slogan aku tahu yang mana. Seragam-seragam anak sekolah. Ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, tutwuri handayani. Yang artinya adalah di depan seorang pendidik harus memberikan teladan yang baik. Di tengah, guru harus menciptakan ide. Di belakang, guru harus memberikan dorongan dan arahan. Ini menurutku kayak, wah ini benar-benar esensi dari sebuah pendidikan. Kalau favoritku adalah mempunyai ketetapan, tidak tergoyahkan, berisi ilmu pengetahuan, hingga yakinnya bahwa yang kita lakukan itu baik dan benar. Saat ini tuh banyak orang-orang yang mengutarakan sesuatu, tapi dia tidak ada ilmunya gitu loh. Dia ngomong, dia ngotot banget terkait hal itu, tapi dia nggak ada ilmunya. Gitu loh. Iya. Mirisnya juga ya, banyak yang secara anonimus, terus yang beropini nggak jujur yang menghujat, jujur malah bikin kisruh suasana itu loh, nggak ada isinya, ngomong nggak jelas gitu. Oke, selanjutnya yang keempat ada R.A. Kartini. Ya, seperti yang teman-teman ketahui, R.A. Kartini adalah salah satu pelopor atau inspirasi wanita Indonesia yang sangat wah sih menurutku. Jadi dia itu benar-benar bisa mencetuskan ide-ide yang benar-benar bisa merubah mindset wanita di saat kolonial Belanda dan berubah ke mindset wanita. Ya, beliau itu kan pejuang emansipasi wanita. Ya, jadi Ibu R.A. Kartini yang pertama kali yang memperjuangkan kalau perempuan itu juga memiliki hak yang sama dengan yang laki-laki. Ya, beliau juga yang memperjuangkan wanita, perempuan untuk mendapatkan pendidikan atau mendapatkan apapun lah hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan dari dulu. Beliau lahir pada tanggal 21 April tahun 1879. Itu terpaut satu hari dari tanggal kelahiran saya. Bodoh amat. Nanti waktu ulang tahun nggak saya traktir ya. Nah, salah satu buku yang terkenal dari Bu R.A. Kartini adalah Habis Gelap Terbitlah Terang. Tapi tahukah teman-teman bahwa sebenarnya ini tuh pertama bukan buku, Kang? Oh gitu, jadi? Nah, melainkan adalah kumpulan dari surat-surat yang berisi inspirasi atau kata-kata beliau yang dikirimkan kepada temannya yang bernama
JH Abendanon yang ada di Eropa saat itu. Jadi itu kumpulan dari surat-surat beliau. Quote favorit aku dari beliau adalah, banyak hal yang bisa menjatuhkanmu, tetapi satu-satunya yang bisa menjatuhkanmu adalah dirimu sendiri. Itu menurutku keren banget tuh. Jadi kayak don't limit yourself gitu loh. Kamu tuh bisa menjadi apapun, kamu bisa memberikan apapun, kamu bisa memiliki apapun, dan hanya kamu yang bisa memperjuangkannya, dan hanya kamu yang bisa membatasi itu gitu loh. Jadi come on, break yourself, jangan batasi dirimu sendiri. Maksudnya itu luar biasa Ibu Kartini. Ini ada quote yang dari Ibu kita Kartini yang sangat relevan sekali dengan keadaan saat ini nih. Apa tuh? Saat membicarakan orang lain, Anda bisa saja menambahkan bumbu, tapi pastikan bumbu itu adalah bumbu yang baik, ya kan? Sangat ngena banget kan ya. Dari dulu sebenarnya Ibu kita Kartini itu udah tahu bahwa netizen saat ini tuh bakal kayak gini kelakuannya. Jadi dia udah membuat pesan ini gitu loh. Banyak yang lambe turah, yang lambe lamis, lambe rusak, lambemu gitu. Jadi ya udah apa ya, ini sangat itu ya, kayak wow, kayak kita wah ternyata tuh udah ada pesannya. Pemikirannya udah dari dulu tahun 1800-an. Iya, bahkan dia udah bisa memprediksi bahwa lambemu itu bakal kayak gitu. Ya akan ada suatu masa ketika lambi-lambi itu tidak bisa diatur. Jadi ya, para netizen, tolong banget jaga mulut Anda, jaga jempol Anda. Dan yang terakhir adalah Jenderal Sudirman. Jenderal Besar Raden Sudirman adalah perwira tinggi di Indonesia pada masa Revolusi Nasional Indonesia. Sebagai Panglima Besar Nasional Indonesia pertama, sosok seorang Jenderal Sudirman ini salah satu sosok yang paling dihormati di Indonesia. Beliau lahir pada tanggal 24 Januari pada tahun 1916 di Boda sekarang Jati. Jenderal Sudirman itu sebelum di kemiliteran itu pernah diangkat menjadi kepala sekolah. Oh gitu. Ya, jadi ternyata dia itu bukan hanya seorang militer tapi juga seorang pendidik juga yang ulung ya. Ini salah satu quote favoritku banget ya, dan nanti aku akan jelaskan kenapa ini menjadi quote favoritku, karena ini sangat dalam sekali maknanya. Beliau pernah berkata seperti ini, kemerdekaan satu negara yang didirikan di atas timbunan runtuhan ribuan jiwa, harta benda dari rakyat dan bangsanya tidak akan dapat dilenyapkan oleh manusia siapapun. Jadi kalau kita mengingat, kita mengenang lagi bahwa kenapa sih negara ini itu benderanya itu berwarna merah putih, karena memang negara ini dibangun dari hasil atas perjuangan jiwa, raga, harta. Nggak terhitung ya jumlahnya berapa yang dikorbankan dari beratus-ratus tahun untuk akhirnya sampai negara ini merdeka. Saat ini banyak koruptor-koruptor yang tidak bertanggung jawab, malah mengambil dari negara, mengambil ya harta semuanya dari negara, menimbulkan kesengsaraan bagi masyarakatnya. Bahwa hal itu tuh sangat bertentangan sekali ya, mengingat ya seperti yang saya bilang tadi bahwa negara itu dibangun dari darah dan tulang nenek moyang kita gitu loh. Jadi sangat tindakan yang sangat kotor dan sangat keji sekali ketika kalian mengorbankan negara ini demi kepentingan kalian pribadi gitu loh. Nah kalau quote favoritku nih bunyinya gini, robek-robeklah badan, potong-potonglah jasad ini, tetapi jiwaku dilindungi benteng merah putih. Akan tetap hidup, tetap menuntut bela siapapun lawan yang aku hadapi. Aku lihat di sini tuh Jenderal Sudirman salah satu pahlawan yang benar-benar tulus berjuang untuk Indonesia. Bahkan kan ceritanya tuh beliau tuh sampai dalam keadaan sakit, dibela-belain perang, sampai ditandu demi memimpin. Wah, itu luar biasa banget. Ini salah satu pahlawan nasional yang paling aku kagumi sih, Jenderal Sudirman ini. Luar biasa. Memang dari apa yang beliau katakan itu memang benar-benar sosok seorang pahlawan itu ada di dalam dirinya gitu, the true hero. Bukan ya kayak superhero yang sekarang malah kita alu-alukan ya, tapi inilah true hero gitu loh, di real world. Oke, demikian itu video dari kami. Jangan lupa kalau teman-teman suka, like, komen, dan jangan lupa subscribe. Oke, sampai jumpa di video kami selanjutnya. Aku Gaji, aku Zar, kita dari Solstice. Bye. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-75. Merdeka! Merdeka!